Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji syukur mari sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini, di rumah yang bertuah ini, kita diberikannya limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga insya Allah beberapa saat lagi kita akan melaksanakan sebuah acara yang sangat sakral, yang sangat suci, yaitu sebuah pernikahan antara saudara Muhammad Rizki dengan saudari Ike Mandayani. Mudah-mudahan pelaksanaan pernikahan ini nantinya dapat berlangsung sebaik mungkin, tanpa kendala apapun, dan mudah-mudahan penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat-salawat tersebut kita senantiasa digolongkan menjadi golongan umatnya, tetap setia menjalankan ajaran-ajaran yang dibawakannya, dan insya Allah kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini pertama-tama yang kami hormati para tokoh-tokoh yang untuk keterangannya tadi informasi burung ya, dari Aceh sana banyak tokoh yang dibawa, mulai dari tokoh agama, kemudian tokoh pemerintah maupun tokoh masyarakat yang gitu Pak ya, banyak dari sana. Ada berapa orang tokoh Pak? Semua turun enggak? Biasa kan gitu. Sebagian yang turun. Iya, namanya pun acara yang sangat sakral, yang sangat suci, sebuah pernikahan. Jadi kalau memang bisa semua keluarga turun, sehingga keluarga calon laki-laki dan keluarga calon perempuan bertemu di sini. Setelah menikah akan terjadi yang namanya silaturahmi fitrah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini di sini nampaknya sudah tidak ada lagi halangan untuk pelaksanaan pernikahan ini. Namun data yang tertulis ini harus disesuaikan dengan data yang sebenarnya agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi untuk itu pada seluruh keluarga mohon maaf kami untuk mempertanyakan kembali data yang tertulis ini dengan data yang sebenarnya. Yang pertama calon suami, kalau iya bilang iya, kalau tidak iya bilang tidak ya. Nama lengkap Muhammad Rizki, tempat tanggal lahir Langsa, tanggal 28 September tahun 1998. Warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal Dusun Kuta Lamsam, Desa Tualang Dalam, Idi Timur, Aceh Timur. Mas ya. Nama ayah Muhammad Yusuf Adam. Yang mana orang? Oh ini dekat ya. Nama negara dan itu ayah orang. Dan kemudian Ibu Pusrarita. Yang mana orang? Ya, ibunya hadir ya, lengkap pengawalmu ya, tambah keluarga yang lain. Makanya jangan tegang tadi, nanti jadi tegang. Kalau sekarang santai aja ini, udah seteng udah agak tegang ini. Nah, santai aja. Kemudian ini pernikahan yang pertama. Iya, pertama karena statusnya tertulis dijaga di sini. Kalau sempat
dua katanya itu senjata kan gitu. Seperti yang pertama menjebak ini sebenarnya tadi itu, tapi sebenarnya itu nggak ada masalah. Jadi itu untuk calon suami. Selanjutnya untuk calon istri, nama lengkap Ike Mandayani, tempat tanggal lahir Purwosari tanggal 9 Juli tahun 1997, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir SLPA, tempat tinggal Buta 2 Nagori Purwodadi, Pematang Bandar di Maluku. Nama ayah Samini, nama ibu Amini. Status belum pernah menikah. Selanjutnya wali, status wali nasab, hubungan wali ayah kandung, nama lengkap Samini bin Zainal, tempat tanggal lahir Bamban Simulyo, tanggal 31 Desember tahun 1970. Warga negara Indonesia, agama Islam, kerjaan petani, tempat tinggal Buta 2 Nagori Purwodadi, Pematang Bandar di Maluku. Kemudian mahar yang disepakati uang Rp500.000. Sudah serahkan belum? Kapan penyerahannya? Nanti pernah kejadian itu udah tahu-tahu udah menikah. Banyak sekarang yang diserahkan. Nah ini ya. Ini berhadapan dulu. Panggil namanya Ike Mandayani. Panggil. Inilah mahar pernikahan kita sebesar Rp500.000 tunai. Saya terima mahar pernikahan kita sebesar Rp500.000 tunai. Ya, ambil, tarik. Ya, hadap sini lagi. Coba tengok pastikan. Oh, serahkan coba tadi ya. Jadi Ike Mandayani itu hakmu sepenuhnya. Mana tahu nanti dikasihnya lagi nggak mau kasih nggak apa-apa. Tapi mana tahu ada hajatmu nanti separuh untuk Pak Tua itu. Terimanya dulu. Nanti lah, jangan sekarang. Ya, mana tahu rezeki itu hajat. Ada orang nggak boleh ditolak. Kemudian nampaknya sudah tidak ada masalah ya. Jadi yang berhubungan dengan hukum agama ini sudah saya anggap paham ya, seperti rukun iman, rukun Islam, ataupun yang berhubungan dengan ibadah sudah saya anggap paham, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya sudah saya anggap paham. Rukun mandi wajib bisa kan? Bisa betul, nanti yang bisa aja. Apa nih? Nah, itu jadi nggak sanggup ya kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti kenapa mesti harus tahu? Karena kau nanti akan sering dalam keadaan berhadas besar. Kalau kau dalam keadaan berhadas besar nggak mandi wajib, apapun ibadahmu ditolak. Nah, ya. Jadi dengan adanya niat tadi, setelah niat membasahi seluruh tubuh dengan air secara merata, nah, basah semua, ya. Jadi kalau sudah basah baru bisa sah. Kalau kira-kira payah kali, nah, di pinggir sungai nyemplung, tapi niat dulu. Cuma jangan kuat-kuat niatnya rezeki. Tanya orang apa rezeki, kan gitu. Pelan-pelan aja. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5 perkara. Yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, siapa namanya? Yang ketiga wali ayah kandung langsung. Yang keempat saksi, 2 orang saksi, Pak Penghulu sama Pak Kadus. 2 orang saksi, Pak Kaum ya, Pak Penghulu sama Pak Kaum. Nah, kalau mau ditambah nggak apa-apa, tambah. Nah, cukup ya, karena kalau sempat ditambah amplopnya kan tambah juga. Jangan pula saya pulang nomor ini kan gitu. Bagian saya belum jelas, nah, gitu ya. Jadi cukup 2 dan memang kewajiban 2 yang secara tertulis. Kemudian yang kelima ijab kabul. Wali mengijabkan penyerahan anaknya yang bernama Ike Mandayani kepadamu, kamu yang mengkabulkannya. Ucapannya, nah coba tadi kemana? Saya terima nikah Ike Mandayani anak bapak ibu saya dengan mahar Rp500.000. Jadi nggak usah pakai anak bapak ya.
Saya terima nikah Ike Mandayani. Cukup itu aja, singkat, tepat, dan padat. Saya terima nikah Ike Mandayani, maharnya 500.000 rupiah tunai. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama syahadat kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi itulah dia pengakuan kita tentang keesaan Allah dan kerasulan Muhammad. Mana tahu syahadat kita batal, kita perbaiki kembali sehingga kita dalam keadaan Islam yang bersih. Mudah-mudahan pernikahan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bagi khutbah kita. Ini. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alan nadina kulli walau karihal musyrikuna. Wa ba'du fa inna Allaha ta'ala ahallan nakir ta'ala ahallan nikaha wa naba ilaihi wa harrama shifaha wa au'ada alaihi. Faqala ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tasha'aluhu nabihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuflihal lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti
فزا فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم إني كهو سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال أيما شاب تزوج أجى شيطانه قائلا يا ويله أسيم مني. وقال عليه الصلاة والسلام ركعة من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العذاب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تقلقوا فإن الله لا يحب الذي وقينا لولا وقات. وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمني. صدق الله العظيم. Jadi Bapak ya, Bapak panggil nanti namanya Muhammad Rizki, saya Pak. Muhammad Rizki, saya Pak. Saya nikahkan anak kandung saya, tidak saya punya. Saya nikahkan anak kandungku Ike Mandayani kepadamu, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah, terus jawab ya. Saya terima nikah Ike Mandayani, maharnya 500.000 rupiah tunai. Iya, maharnya 500.000 rupiah tunai. Muhammad Rizki, Saya Pak. saya nikahkan anak kandung Ike Mandayani kepadamu, maharnya 500.000 rupiah tunai. Saya terima nikah Ike Mandayani, maharnya 500.000 rupiah tunai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra, surat Al-Isra ayat 34. Surat Al-Isra ayat 34. Siwat Ta'liq. Siwa Ta'liq. Sesudah akad nikah saya Muhammad Rizki bin Muhammad Yusuf Adam berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ike Mandayani binti Hamidi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigha ta'liq sebagai berikut. Apabila saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar
Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Suami Muhammad Rizki. Tegak sikit bang, tegak bang. Badannya agak tegak, badannya agak tegak. Ya, Kan? Dari foto. Tipir. Sekarang para suami dari Iki Mandayani, suami yang sah menurut hukum agama dan sah menurut undang-undang negara Republik Indonesia. Kemudian kau juga telah berjanji dengan sesungguh hati bahwa kau akan menepati kewajibanmu sebagai seorang suami dan akan mempergauli istrimu ini secara baik atau muasarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya juga kau telah mengucapkan syi'at ta'liq atas istrimu. Syi'at ta'liq itu sama artinya talak yang digantung atau perceraian yang digantung. Talak yang digantung ini bisa saja jatuh walau tanpa persetujuan. Memang hak talak itu ada pada suami, tapi dengan adanya syi'at ta'liq ini istri bisa menggugat suami. Apa saja sebabnya? Nah, ini yang kau bacakan tadi. Yang pertama, meninggalkan istrimu selama 2 tahun berturut-turut. Ya, mana tahu nanti kau merantau ke Malaysia atau balik lagi ke Malaysia, nggak pulang-pulang sampai 2 tahun ya. Tiap bulan kau kirim belanja istrimu Rp10.000, tiap bulan Rp10.000. Mana tahu kan? Atau berapa? Rp5.000 aja gitu. Nah, tiap bulan kau kirimi. Tapi sampai 2 tahun kau nggak pulang-pulang, istrimu keberatan, diadukan dia ke pengadilan agama, bisa jatuh talak. Ingat itu Rizki, kau panggilanmu Rizki apa Muhammad? Rizki ya. Tapi kalau dia tidak keberatan nggak apa-apa, nggak kau kasih pun belanja tiap bulan, dia tetap menunggu. Sampai 2 tahun nggak kau kasih juga belanja, ditunggunya juga. Jangankan 2 tahun ya Rizki, 20 tahun pun nggak jatuh-jatuh. Nah ingat itu Mandayani, panggilan Mandayani apa Iki? 3. Nah ingat itu mau tinggalkan 2 tahun. Nah senyumnya itu nggak setuju, bukan karena setuju. Dia senyum tapi nggak setuju. Nah, ngapain Pak sampai 2 tahun tinggalkan? Jangankan 2 tahun, 2 bulan pun pikir-pikir. Nah kalau perantau itu misalnya ikut, ada gitu. Nah kalau sudah punya anak payah juga ikut-ikut. Nah punya rumah sana nggak apa-apa. Tahu balik ke sana kan? Dari mana itu coba? Menurut kabar burungnya gitu. Saya kan tanya, oh iya gitu. Kemudian yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Nafkah wajib ini terbagi kepada 2. Yang pertama nafkah lahir, yang kedua nafkah batin. Kalau nafkah lahir ini hanya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Apa saja itu? Sandang, pangan, papan. Sandang, pakaiannya kalau selama ini tanggung jawab keluarga, sekarang sudah tanggung jawab. Kemudian pangannya, makannya, sekarang sudah jadi tanggung jawab. Jangan sempat lulus setelah nikah, tanggung jawab. Yang ketiga papan, rumahnya. Rumahnya udah belum. Nah, jangan takut kalau saya dulu begitu juga, nikah dulu. Masalah rumah urusan belakang. Nah, rezeki istri itu ada. Jadi kalau nggak sanggup kau memberikan rumah untuk istrimu, kau sewakan. Nggak sanggup juga kau menyewakan, kau tumpangkan. Yang jelas ada tempat tinggal untuk istrimu. Dan jangan kau beranggapan nanti kau yang kerja, istrimu di rumah, bisa bangun rumah kamu, itu rumahmu. Nah, tidak, itu sebahagian adalah rezeki istrimu. Ya.
Kemudian nafkah batin, rasa sayang, rasa cinta, rasa aman, itu harus kau berikan kepada istri. Artinya bila kau di sampingnya, dia merasa tenang dan dia merasa nyaman. Jangan terbalik, terbaliknya kemana? Asal kau pulang ke rumah istrimu ketakutan. Asal pulang ke rumah istrimu ketakutan. Kau bisa gitu, itu urusanmu, bukan urusan saya. Ada yang seperti itu, ada. Asal pulang ke rumah suaminya mabuk, dia takut istrinya. Asal pulang mabuk, dia kan ketakutan istri. Jadi makanya jangan terjadi seperti itu. Kemudian nafkah batin masalah ilmu agama istrimu. Jadi mulai hari ini, kalau istrimu ini nggak sholat, kau sudah ikut menanggung dosanya. Karena kau sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin terhadap perempuan, maka kau yang bertanggung jawab terhadap istrimu. Jadi kalau udah lapang, usah sholat kita kaki kali. Oke, kau bilang melipatkan dosa. Ingat itu rezeki ya. Nah, kau sebagai pemimpin. Kemudian yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istrimu. Jangan sekali-kali kau pukuli dia, kau tampar, kau menjangan ataupun yang sejenis dengan itu. Kalau sempat itu melakukan, dia bukannya ke pengadilan agama bisa jatuh talak satu. Tapi kalau dia bukannya ke pihak kepolisian, tiada maaf bagimu, langsung masuk penjara. Ya kalau nggak percaya itu kan omongan Pak Tua aja, mau tes seminggu lagi, jangan sekarang ya, masih rame-rame. Tes seminggu lagi, karena nikahnya nggak ada ini. Nah, tes, kumpul langsung ya ke polisi. Nah, kalau nggak masuk penjara, potong rem. Sekarang lagi ditunggu-tunggu itu, karena suami itu tugasnya untuk menyayangi, bukan memukuli. Maka resikonya hukumannya lebih berat karena undang-undang KDRT. Nah, undang-undang KDRT berlaku, hukumannya lebih berat bagi seorang suami yang memukuli istrinya. Tapi kalau kau yang dipukuli istrimu, ada undang-undangnya, ya tahankan aja lah rezeki ya. Boleh buat. Kalau masih sayang kau, tapi kalau nggak sanggup bakal ketemu dipukuli istrimu, ya hak itu ada di tanganmu. Selanjutnya yang keempat, membiarkan dan tidak memperdulikan istrimu selama 6 bulan atau lebih. Itu demikian juga, tak mau tahu, tak peduli dengan istri selama 6 bulan, dia berhak ke pengadilan agama. Jadi kami berharap mudah-mudahan ini tidak terjadi dalam rumah tangga kamu. Selanjutnya untuk Iki Mandayani ya, apapun ceritanya, apapun ceritanya, kau sekarang sudah menjadi seorang istri. Sebagai seorang istri itu harus patuh terhadap perintah suami sepanjang yang diperintahkannya itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan undang-undang negara. Makanya Rasul menceritakan hadisnya, cerita Rasul, sabda Rasul, seandainya ada yang boleh disembah selain Allah, saya perintahkan para istri menyembah suaminya. Itulah mesti taatnya seorang istri terhadap suami. Tapi karena tidak boleh, cukup dia taat kepada perintah suami. Jadi ya sekedar informasi untuk sebenarnya masak itu tugas suami. Biar tahu kamu dan dia jangan dianggapnya itu masak itu tugas istri. Nyuci itu tugas suami. Belanja itu tugas suami. Ngasuh anak itu tugas suami. Mencari nafkah itu tugas suami. Jadi bertanya dia, jadi tugas istri apa Pak? Ya tadi istri itu membuat enak suami. Apa itu diperintahkannya masak, masak akal. Diperintahkannya nyuci lah. Kan itu bukan tentang suami. Suruh ngasuh anak, ya sudah boleh buat karena itu perintah suami. Jadi sepanjang kau melaksanakan perintah suamimu dengan ikhlas, itu menjadi ibadah bagimu. Untuk itu yang pertama, itu ya, pandai-pandai kau menjaga marwah suamimu. Jangan biasakan bentak-bentak suami, jangan biasakan menjerit-jerit ya. Kadang-kadang para perempuan ini kalau udah menjerit-jerit, gaduh sedikit aja, menjeritnya sampai ke langit. Tapi ujung-ujung kalimatnya minta cerai. Ceraikan aku, jangan dibiasakan ucapan itu. Ucapan cerai itu main-main jadi betul. Betul pun apalagi kan gitu. Makanya tak boleh dimain-mainkan. Jangan sekali-kali mengucapkan itu. Yang kedua, pandai-pandai kau menjaga harta suamimu. Mana tahu nanti kau di rumah
harta suamimu kau jagalah dengan baik. Termasuk dirimu ini sekarang sudah menjadi harta suamimu. Dengan adanya ijab kabul tadi, lepas tanggung jawab orang tua menjadi tanggung jawab suami. Alhamdulillah Allah senantiasa menyertai kamu. Dan akhirnya saya mohon maaf Pak, karena sehubungan waktu yang sangat terbatas, sudah jam 10 lewat 11. Janji saya pun tadi jam 10 sudah sampai di tempat, karena agak terlambat sedikit. Jadi saya pun setelah acara ini kembali ke tempat yang satu lagi. Jadi nggak bisa ikut bersama-sama makan-makan di sini, ya boleh buat. Kalaupun ada hajat kali Pak dibongkar, jangan kalau sanksi Pak. Nah, bongkar. Ya, mana tahu ada hajat kali, kalau nggak ada berarti nggak rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wal mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin. اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في جسدنا وزينه في علمنا وبركه في رزقنا وطوله قبل الموت ورحمه عند الموت ومغفره قبل الموت يا الله يا ارحم الراحمين. اللهم انزل الرحمه والنعمه والسلامه والصحه والمغفره والتوفيق والهدايه والسكينه والموده والرحمه خصوصا في هذا رمضان kita. اللهم ألف قلوب محمد رزقي وقلوبه كمتيان ولمن هو كما ألفت بين آدم وحواء ولمن هو كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخالد الكبرى وعائشة الرضا ولمن هو كما ألفت بين آل وفاطمة الزهرى ولمن هو كما ألفت بين يوسف وزليخا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So the sprinkle moon just in your hair, of golden starlight in your eyes, so blue. And that is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be and close to you. And just like me, they long to be close to you. Wise men say only
but I can't help falling in love with you. Like a river flows and surely to the sea, and darling, so it goes, and some things are meant to be. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, and barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sell the world to find you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, and I'll be there. And I know when I need it, I can't count on you like 4 and 3 and 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Do 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 do. Do 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 do. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Gawe seto mengko
Oh, kali ini ngirang wonten mriki nang wonten kampung dari wonten saya boro. Sanggup Bu. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surga neraka semuanya barang kita. Amun saya tidak berdoa bersama kesadaran la ilaha illallah. Pak panganten jangan dapat dipun langkai penganten. Langkai penganten dipun diri penganten semua kan. Betul Bu. Sumanggakan mas, sumanggakan kakangan duduk lipun yang dijemuakan tidak dosa sumanggakan buka kawin lipun di pengatakan dengan bismillahirrahmanirrahim surga neraka Tuhan sekalian barang tindakan amun saja yang berdoa baik saking kesadaran la ilaha illallah sumanggakan kan tangannya pegang Pak Kandeng kita tisu pegang suka tisu biar dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak keluar ya. Nanti keliling ya, keliling 3 kali. Bisa sedikit Pak. Iya, kembar ayahnya ikut keliling. Jangan lupa keliling ya. Mas, jangan lupa. Keliling tandu keliling aja di rumah. Keliling keliling sampai 3 kali. Jalan ya. Gas gedor.